Ngopi mas bro. Cek 1 2 3. Cek 1 2 3. Suara dijajal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam para kaum pecinta. Gimana kabar kalian? Sudah tidak pada galau lagi kah? Kali ini Mimin Sukimin bin Tarmin akan membawakan alur cerita film India He yang dirilis tahun 2012 dengan judul Jab Tak Hai Jaan, yang artinya kurang lebih selama aku masih hidup. Ahe ahe aca aca. Ini dia Jab Tak Hai Jaan. देखते हैं आप कब तक मुझे जिंदा रखते हैं। बॉम्ब सूट फॉर मेजर आनंद सर। नहीं पहनेगा वो। यस, द मैन हु कैन नॉट डाई। एंटरटेनिंग हूँ, सेक्सी हूँ, लिमिटेड ऑफर है, सोच लो। Film berlatar tahun 2012 di sebuah kota negeri Vrindavan. Kita akan diperlihatkan seorang tentara India yang sedang berusaha menjinakkan sebuah bom. Sepertinya bom rakitan tersebut membuat bingung tentara yang bernama Devan ini. Tak berapa lama, datang seorang tentara mengendarai sepeda motor. Namanya Mayor Samar Anand. Usia 38 tahun, hobi mancing, warna favorit putih, makanan kesukaannya seblak. Kita panggil aja dia Samar. Seorang tentara dari Kesatuan Penjinak Bom yang keberanian dan keahliannya dalam menjinakkan berbagai macam jenis bom rakitan sudah diakui oleh kesatuannya. Setiap kali Samar menjinakkan bom, dia selalu menolak menggunakan baju pelindung. Perlahan Samar mulai memeriksa bom rakitan itu. Semua teman-temannya pun heran. Setiap kali beraksi, dia tidak pernah mau mengenakan baju pelindung. Samar Anand dikenal sebagai penjinak bom terbanyak. Dan ini adalah bom yang ke-98 yang akan dia jinakan. Setiap kali Samar Anand menjinakkan bom, tidak sedikit pun terlihat di matanya rasa takut akan kematian. Seakan-akan dia sengaja ingin menjemput kematiannya. Teman-temannya pun tidak paham takdir apa sebenarnya yang sudah dituliskan pada Samar Anand. Tak heran jika teman-temannya memberi dia julukan manusia yang tidak bisa mati. सारों ने रिसीवर RDX के अंदर छुपा दिया था। Dan sekali lagi dia berhasil menjinakkan bom untuk yang ke-98 kalinya. Kemudian dia pergi meninggalkan tempat kejadian perkara untuk sekedar ngopai melepaskan penat. जब तक है जान ये बदमाशियों से। Hingga sampailah Samar di pinggiran sebuah danau. Rupanya dia ngecamp. Malamnya seperti biasa, Samar menuliskan semua perjalanan hidupnya di buku harian. Keesokan harinya terlihat seorang wanita yang entah datangnya dari mana. Tiba-tiba dia langsung buka celana, buka baju dan sepatu, kemudian jur. Dia tidak tahu kalau airnya sangat dingin sehingga wanita cantik ini kesulitan berenang. Dia terus berteriak minta tolong pada Samar, tapi Samar Anand malah asik menikmati kopi cap kapal keruk sasetan yang dia bawa dari rumah. Akhirnya si gadis itu pun tenggelam. Beruntung Samar berhasil menyelamatkannya, tapi si gadis sedikit protes karena Samar terlalu lama menolongnya. Setelah memberikan minuman hangat, Samar pun pergi, tapi si gadis ini terus aja nyerocos. Gadis yang bernama Akira, usia 21 tahun ini dan punya hobi olahraga, warna kesukaan ungu, suka makan cireng ini merupakan seorang wartawan magang di sebuah perusahaan TV kabel ternama Discovery Channel. Dia menunjukkan kepada teman-temannya video saat dia melompat masuk ke air. Rupanya aksi itu adalah tantangan dari teman-temannya. Beberapa saat kemudian muncul seorang wanita namanya Catherine, salah satu pimpinan redaksi di kantor Discovery Channel. Dia meminta kepada ketiga teman Akira ini kalau besok mereka sudah harus berangkat ke London. Saat dia pergi, Akira mengejarnya dan memintanya agar Catherine bisa membawanya juga ke London. Tapi permintaan itu ditolak mengingat status Akira yang cuma karyawan magang. And the answer is no, so get out of my face. Akira akhirnya pulang. Saat dia melempar jaket milik Samar, secara tidak sengaja buku catatan harian milik Samar terlempar keluar. Karena penasaran, Akira membuka buku itu dan membacanya.
Dari sinilah kisah perjalanan Samar Anan dimulai. Film pun flashback ke 10 tahun lalu, di mana Samar Anan saat itu masih berusia 28 tahun dan merupakan buruh migran di London. Hari itu dia dapat job untuk membersihkan salju di dekat sebuah gereja. Disitulah pertama kalinya Samar melihat seorang bidadari cantik berbaju merah berlari masuk ke dalam gereja. Namanya Mira, anak seorang pengusaha India. Pokoknya idaman pria-pria Vrindavan. Hari itu Mira kembali meminta doanya dikabulkan kalau bibinya akan menjodohkan dia dengan seorang bankir muda yang katanya tajir melintir. Dia meminta agar si pria tidak menyukai dirinya, dan sudah menjadi kebiasaan Mira. Setiap dia meminta pada Tuhannya, Mira pasti akan berjanji satu hal di depan patung Tuhan Yesus. Selesai berdoa, Mira pun bergegas pulang. Samar tinggal di sebuah kontrakan bersama seorang temannya yang bernama Zain. Sejak dia sampai di London, Zain belum juga dapat pekerjaan. Jadi semua kebutuhannya Samar yang memenuhi. Dari urusan makan sampai bayar kontrakan, mas bro. Untuk mencukupi kebutuhan dan biaya hidupnya di London, apapun Samar kerjakan. Dari jadi tukang cuci mobil, jualan ikan, sampai mengamen pun dia lakukan. Kalian pastinya masih ingat gadis ini. Ya, dialah Mira, gadis cantik di gereja yang secara tidak sengaja melihat Samar lagi ngamen. Hingga suatu hari seorang pelanggan menawari Samar bekerja di restorannya sebagai pelayan. Dan secara kebetulan restorannya disewa oleh orang kaya untuk acara tunangan, di mana si wanitanya adalah Mira, gadis cantik yang sempat mencuri perhatian Samar saat membersihkan salju di gereja. Dan pesta pun dimulai. Di tengah acara terlihat Mira lagi nyebat di belakang restoran. Tak berapa lama muncul Samar yang lagi mau buang sampah. Karena tidak asing dengan wajahnya Samar, Mira bertanya apakah Samar juga seorang pengamen. Samar cuma menjawab, benar sekali nyonya. Sebagai pekerja imigran macam dirinya, di London tidak bisa mengandalkan satu pekerjaan saja. Jadi dia harus mencari pekerjaan lainnya. Samar pun balik bertanya, apakah Tuhan Yesus tidak mengabulkan doamu? Mira sempat bingung. Samar menjelaskan kalau hari itu dia mendengar doa Mira yang meminta Tuhan Yesus untuk membuat si pria agar tidak menyukainya. Tapi malam ini Mira malah tunangan dengan si pria. Itu berarti Tuhan Yesus tidak mengabulkan doanya. Menurut Mira, Samar salah. Tuhan Yesus justru mendengar doanya. Pria yang menjadi tunangannya tadi bukanlah pria India yang ada di dalam doanya. Namanya Roger. Dia adalah seorang teman baik yang sudah bertahun-tahun dikenal Mira. Dan dia senang dengan pertunangan itu. Tapi menurut Samar, Mira tidak senang dengan tunangan itu. Alasannya saat si pria memakaikan cincin, Mira tidak menatap wajahnya seperti layaknya wanita pada umumnya. Dan sekarang dia malah meninggalkan pesta itu dan asik nyebat di belakang. Mira sempat terdiam. Beberapa saat kemudian datang temannya memberitahu kalau ayahnya mencari. Hingga suatu hari Mira mendatangi Samar. Dia memberikan uang 500 pound sterling atau setara dengan 10 juta rupiah sebagai upah Samar selama 30 hari. Mira meminta Samar mengajarinya menyanyikan lagu Punjabi yang akan dia nyanyikan di hari ulang tahun ayahnya nanti. Samar kemudian mengajukan kesepakatan. Dia mau mengajarkan Mira menyanyikan lagu Punjabi, tapi Mira juga harus mengajarinya bahasa Inggris. Samar berjanji dalam waktu 1 bulan Mira sudah mahir menyanyikan lagu Juragan Empang, lagu Punjabi. London London karo ji. London. Sejak itu Samar dan Mira sering ketemuan di taman. Mira belajar menyanyi dan Samar belajar bahasa Inggris. Sungguh kesepakatan yang saling menguntungkan, terutama buat si Samar. Siapa sangka kalau dia bisa ketemuan terus dengan gadis idamannya. Karena seringnya ketemu, makin hari hubungan mereka pun makin akrab. Singkat cerita, akhirnya Mira berhasil menyanyikan satu lagu Punjabi. Walaupun menurut Samar, Mira belum maksimal menyanyikannya. Dia masih terlihat malu-malu dan belum bernyanyi sepenuh hati. Tentu saja hal itu membuat Mira kesal dan marah. Samar kemudian meminjam telepon Mira.
dia menelpon seorang kawannya yang bernama Maria dan memintanya untuk membawa Mira ke pesta yang mereka adakan setiap malam minggu. Samar meminta pada Mira agar tidak ada seorang pun yang tahu kalau dia pergi ke pesta, dan jadilah diri sendiri dalam satu malam saja, pinta Samar. क्योंकि मैं तुम्हें दिखाना चाहता कि तुम हो कौन। Sabtu malam di sudut kota London, terlihat para anak muda London sedang berpesta. Di antara mereka terlihat Mira dengan pakaian yang terlihat wow. Tak lama seorang wanita bernama Maria menyambutnya. Dia kemudian mengajak Mira untuk melihat para anak muda London berkumpul dan saling unjuk kebolehan menarinya. Ngedance mas bro, ngedance. Tiba-tiba Samar kembali muncul di depannya. Dia memberi isyarat pada Mira untuk ikutan ngedance. Beberapa saat kemudian, dia buka baju mas bro. Langsung deh Mira menunjukkan aksinya, ugat-ugat kayak ular keket. Malam itu Mira benar-benar berbeda dengan Mira sebelumnya. Jangan harap dia bisa joget-joget begitu di depan bapaknya, apalagi di depan calon suaminya. Karena nggak tahan lihat Mira masih ugat-ugat, akhirnya Samar ikutan ngedance. Udah tahu kan endingnya kalau orang India joget-joget, mereka pasti nyanyi. Daripada nanti kena semprit, kita langsung aja ke adegan selanjutnya. Setelah puas nyanyi dan menari, Samar mengantar Mira pulang. Terlihat Mira yang sangat bahagia. Dia mengatakan kalau malam ini adalah malam terindah dalam hidupnya. Dia mengucapkan banyak terima kasih pada Samar. Samar mengejek Mira dengan mengatakan kalau sebenarnya dia adalah gadis yang nakal. Mira hanya membalas, kalau aku gadis nakal, maka jangan berteman denganku. Samar menjawab kalau dia memang tidak mau berteman dengannya. Karena sekarang dia justru jatuh cinta pada Mira. मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच्ची हो क्या? Love. Tapi dia sadar diri kalau Mira sebentar lagi akan menikah dengan Roger. Lagi pula sebentar lagi kontraknya mengajari Mira nyanyi akan selesai. Setelah itu dia akan pergi dan tak ada lagi alasan untuk bertemu dengan Mira. Beberapa saat kemudian kereta pun datang. Baru aja Mira mau masuk kereta, Samar memanggilnya dan bertanya, "Jika aku menciummu, apakah kau akan menamparku?" Mira cuma diam. Samar bangun dari tempat duduknya, kemudian menghampiri Mira yang masih diem kayak patung pancoran. Dan selanjutnya bibir mereka saling beranuan. Samar senang ternyata Mira tidak menamparnya. Dia akhirnya pergi meninggalkan Mira sendirian. Udah dapat aja lu minggat. Samar. Dan tibalah hari ulang tahun ayah Mira, di mana malam itu Mira menunjukkan kebolehannya menyanyikan lagu Punjabi. Terlihat ayah Mira begitu terbawa suasana dengan suara merdu anak gadisnya. Tiba-tiba Mira dikejutkan dengan kemunculan Samar yang menghampirinya, kemudian menciumnya. Ternyata itu cuma khayalan Mira saja mas bro. Mungkinkah Mira jatuh cinta pada Samar? Beberapa hari setelah pertemuan terakhir dengan Samar di stasiun kereta, sepertinya tidak membuat Mira bisa melupakan Samar. Sementara Samar sudah kembali melanjutkan hidupnya seperti biasa, bekerja sebagai pelayan restoran. Hingga suatu malam Samar sedang jalan-jalan bersama kawannya, dia melihat Mira ada di seberang jalan. Kemudian menghampiri Mira dan mengajaknya jajan seblak di pinggir jalan. Masih dengan tingkah konyolnya, Samar mengejek Mira kalau ternyata Mira juga jatuh cinta padanya dan tidak bisa hidup tanpa dirinya walau cuma 2 hari. Tanpa ekspresi, Mira cuma diam. Kemudian dia berkata kalau sebenarnya dia menikah dengan Roger karena keinginan ayahnya. Selama ini ayahnya selalu memberikan apa yang dia inginkan. Dan ini pertama kalinya ayah Mira meminta sesuatu darinya dan dia tidak bisa menolak. Mira menceritakan masa lalunya di mana dulu ibunya meninggalkan dia dan ayahnya untuk lari bersama pria lain. Sejak saat itu ayahnya mengasuh Mira sendirian dan memberikan apapun yang dia inginkan. Mira mengajak Samar ke gereja untuk berjanji kalau mereka hanya akan berteman dan tak akan melewati batas. Jika melanggar janji itu, maka Tuhan Yesus akan menghukum mereka. Samar meminta Mira untuk tidak usah khawatir karena dia tidak akan pernah melewati batas. Dan untuk melakukan itu semua, dia tidak perlu berjanji pada Tuhan. Saat Samar akan pergi, Mira menahannya.
Dia menjelaskan kalau janji itu bukan untuknya tapi untuk dirinya. ये तुम्हारे लिए नहीं है सनम, ये मेरे लिए, ताकि मुझसे Karena Mira terus memohon, akhirnya Samar luluh juga mas bro. Selesai membuat perjanjian, mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Gak boleh mampir, apalagi check-in. Mungkin ini Mira sebenarnya cinta juga sama si Samar, tapi karena dia nggak mau ngecewain ayahnya dan juga Roger, apalagi bentar lagi mereka mau nikah. Khawatir dirinya dan Samar berbuat kelewat batas, Mira melakukan perjanjian dengan Tuhannya. Begitu kira-kira mas bro. Pagi itu Mira yang baru sampai kantor mendapat kiriman surat dan hadiah, yang ternyata itu kiriman dari ibu kandungnya. Rupanya si ibu tahu kalau sebentar lagi anaknya akan menikah. Bertahun-tahun si ibu memendam kerinduan pada Mira. Tapi di hari pernikahan anaknya, si ibu tidak bisa menahan kerinduannya. Sebagai seorang ibu, dia juga ingin menjadi bagian dalam pernikahan putrinya nanti. Si ibu mengirimkan sari yang dulu dipakai saat menikah dengan ayahnya Mira. Si ibu pun berharap agar Mira mau memakainya. एक दिन तुम मुझे माफ कर दो और ढेर सारी खुशियां तुम्हारी माँ पूजा। Scene pun beralih pada Samar yang sedang melayani para pelanggan restoran. Tiba-tiba matanya tertuju pada Mira yang sudah ngejogrok di depannya. Mira menceritakan semua isi surat dari ibunya, tapi dia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Akhirnya Samar memberi saran untuk segera menemui ibu kandungnya sebelum hari pernikahannya, dan Samar siap mengantar Mira sampai tujuan. Singkat cerita, akhirnya Mira bertemu dengan ibu kandungnya. Si ibu yang bernama Puja ini mulai menjelaskan alasan kenapa dulu dia meninggalkan Mira dan ayahnya. Dulu mereka menikah karena dijodohkan oleh orang tua. Sebenarnya suaminya atau ayah Mira adalah pria yang baik, tapi entah bagaimana Puja tidak pernah bisa mencintainya. Hingga suatu hari Puja bertemu dengan Imran dan langsung jatuh cinta. Saat Mira sudah berumur 12 tahun, ibunya menyerah dan tidak lagi bisa menahan keinginannya untuk hidup bersama pria yang dicintainya dan pergi meninggalkan Mira. Tapi Puja belajar satu hal, jika kau sendiri tidak bahagia, kau takkan pernah bisa membahagiakan orang lain. Tiba-tiba Mira mengatakan kalau selama bertahun-tahun dia membenci ibunya yang sudah pergi meninggalkannya. Tapi setelah mendengar ceritanya, Mira bisa memahami dan mengerti. Menurut Mira, apa yang dilakukan ibunya sudah benar. Dan akhirnya pertemuan itu selesai. Mira menghampiri Imran kemudian mengucapkan terima kasih karena sudah sangat mencintai ibunya. Dalam perjalanan pulang, Samar dan Mira singgah sebentar di suatu tempat yang mirip-mirip puncak mas bro. Samar membelikan Mira kopi di abang-abang Starling. Setelah beberapa saat terdiam, tiba-tiba Mira mengatakan, "Aku mencintaimu, Samar." Baru aja Mira mau nyium, Samar sudah mengingatkan kalau Mira sudah melewati batas. Dan itu akan melanggar janji yang dia buat pada Tuhannya. Tapi Mira nggak peduli, dia nyusur baik. Mungkin Mira tidak mau apa yang dialami ibunya juga terjadi pada dirinya. Menikah dengan pria yang tidak dia cintai hanya karena balas budi pada orang tua. Aduh, malah pada adu bibir, mumet mendase. Suatu hari Samar mengantar Mira ke suatu tempat. Mira berjanji kalau hari ini dia akan berterus terang pada ayahnya tentang hubungan mereka. Samar yakin kalau ayahnya Mira pasti setuju. Setelah itu Samar pun pergi. Tapi tiba-tiba saja gubrak. Sebuah mobil sedan menabraknya. Dengan perasaan cemas, Mira berlari menghampiri Samar. Tapi dia dihalangi oleh seorang polisi. Padahal Mira sudah memohon. Tapi pak polisinya nggak mau tahu. Mira akhirnya cuma bisa melihat Samar dari kejauhan yang masih tidak sadarkan diri. Mira kembali berdoa agar Samar selamat. Dia memohon pada Tuhannya agar tidak menghukum Samar atas kesalahan yang dia lakukan. Dia berjanji kalau Samar selamat, dia tidak akan pernah lagi menemuinya dan akan meninggalkannya. Setelah beberapa kali dilakukan kejut jantung, Samar akhirnya sadar.
Terlihat Mira tersenyum bahagia, tapi seketika wajahnya berubah karena dia teringat janjinya tadi dan harus dia tepati, meninggalkan Samar dan melupakannya. Singkat cerita, setelah dirawat selama 4 hari, akhirnya Samar sudah diperbolehkan pulang. Dan selama itu pula Mira tidak pernah datang menjenguk. Handphonenya pun susah dihubungi. Pagi itu Zain menyampaikan pada Samar kalau dia akan kembali ke India. Karena di London dia seperti manusia tidak berguna. Sampai saat ini saja pekerjaan belum dia dapat. Dan cuma bisa hidup dari uangnya Samar. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara Mira yang sudah berdiri di depan pintu. Zain pun bergegas pergi dengan alasan ada job bersihin kamar mandi tetangga sebelah. Samar menanyakan apakah ayahnya tidak setuju dengan hubungan mereka. Mira menjawab kalau dia belum bicara pada ayahnya. Samar sedikit protes. Kalau belum bicara, lalu kenapa selama 4 hari ini dia tidak datang menemuinya? Mira mengatakan kalau selama ini dia ada di gereja dan terus berdoa agar Tuhan Yesus menyelamatkan nyawa Samar. Sebagai gantinya, dia harus meninggalkan orang yang dicintainya selamanya. Forever, tonight, no smoking, goodbye. Itu artinya Mira harus meninggalkan Samar dan melupakannya. Menurut Samar, itu hal gila yang dilakukan Mira. बदले में छोड़ा गया। तुम्हें Mira memberitahu kalau kedatangannya hanya ingin mengabari dia dan Roger akan segera menikah, sekaligus meminta pada Samar untuk pergi meninggalkan London dan menjauh dari dirinya. Dengan penuh rasa kecewa dan marah tentunya, Samar berdiri kemudian berkata, "Yaudah, bye-bye." शादी मुबारक। ठन 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 दोस्त। Malam harinya saat Zain pulang, dia tidak menemukan Samar. Yang ada hanya segepok uang dan selembar surat. Dalam suratnya, Samar mengatakan kalau dia akan kembali pulang ke India dan meminta Zain untuk tetap berjuang di London. Samar meninggalkan semua tabungannya agar digunakan sebagai modal membuka usaha. अब कुछ करके दिखाइए। किसी दिन वापस आऊंगा अपना हिस्सा लेने। तेरा यार समर। खुदा हाफिज। Sebelum pulang ke India, Samar menyempatkan diri ke gereja. Tapi bukan untuk berdoa, mas bro. Samar merasa semua yang terjadi pada dirinya itu tidak benar dan mulai menyatakan kalau perang antara dirinya dan Tuhan baru saja dimulai. Serem imit, mas bro. अब आपकी और मेरी जंग शुरू हो गई। आपने मुझसे मेरी मोहब्बत छीनी। मैं उससे आपका विश्वास छीनूंगा। Karena perjanjian itu, Mira sangat percaya jika dia meninggalkannya, maka dirinya akan tetap hidup. Samar pun berjanji mulai sekarang dia akan menghadapi kematian setiap hari. Begitu katanya. देखते हैं आप कब तक मुझे जिंदा रखते हैं। Film pun kembali ke masa sekarang di mana Akira selesai membaca semua kisah percintaan Samar Anand. Dari sinilah terkuak alasan kenapa setiap kali Samar menjinakkan bom tidak pernah menggunakan baju pelindung dan tidak pernah ada rasa takut sedikit pun menghadapi kematian. Tanpa terasa, air mata Akira menetes. Tes, tes, tes. Akira segera menemui Samar untuk mengembalikan jaket yang dipinjamnya. Kemudian dia memanggil nama Samar Anand. Dengan antusias, gadis yang penuh energik ini mengatakan jika benar dia Samar Anand, berarti benar ada Mira. Dia mengatakan kalau sebenarnya dia adalah gadis keras kepala dan tidak pernah menangis. Tapi entah kenapa membaca kisah percintaan Samar dan Mira membuat dia terharu. नाम क्या है तुम्हारा? Akira. मस्त। ये सब कहानी समझकर भूल जाओ। मस्त रहो। Keesokan harinya, Akira mendatangi Catherine. Dia meminta agar diizinkan membuat sebuah film dokumenter yang menceritakan kehidupan seorang tentara penjinak bom. Tapi permintaan itu ditolak karena menurutnya itu sangat berbahaya. Lagi pula Akira belum berpengalaman. Tapi bukan Akira namanya kalau menyerah begitu saja. Dia terus memohon karena sejak kecil impian terbesarnya adalah bekerja untuk Discovery Channel. Akhirnya wanita itu menyerah. Dia mengizinkan Akira, tapi hanya diberi waktu 2 minggu. Dan dia hanya bekerja sendiri, tanpa kameramen, apalagi editor. I'll speak to General Trajan.
London, Iraq, the whole freaking Keesokan harinya saat para tentara sedang makan siang, mereka dikejutkan dengan kemunculan seorang gadis cantik yang pakai celana gemes. Siapa lagi kalau bukan Akira? Dia langsung mendatangi Samar Anan dan memperkenalkan diri sebagai Akira Rai dari Discovery Channel. Kalau selama 2 minggu ke depan, dia akan ikut kemanapun Samar Anan bertugas. Akira pun berkenalan dengan ketiga anak buah Samar. Yang ini Singh, Devan, dan Krishnan. Keesokan harinya Samar kembali mendapat perintah menjinakkan sebuah bom mobil. Tentunya ini menjadi kesempatan bagi Akira untuk mengambil rekaman pertamanya. Samar Anan memperingati Akira agar berada di belakangnya dengan jarak 350 meter. Jika melanggar, Samar Anan tak segan-segan memulangkannya. क्या मैं अपने iPod पे म्यूजिक सुन सकती हूँ? Is that a yes or no? Tanpa menjawab, Samar meninggalkan Akira yang masih bingung dengan jawabannya. Didampingi Devan, Samar Anan mulai memeriksa rakitan bom yang segede pisang kepok. Dengan penuh hati-hati, dia memeriksa setiap detail rangkaian kabelnya. Hingga pada akhirnya, dia menemukan rangkaian kabel yang mencurigakan dan segera mencari di mana ujung kabel itu yang diyakini di sanalah pemicunya berada. Tak ada yang menduga kalau kabel itu mengarah ke Akira. Sepertinya dibuat seperti ranjau darat. Kalau terinjak, duar! Meledak. Akira yang sedang mendengarkan musik tidak mendengar teriakan Samar. Padahal pemicunya berada tepat selangkah di belakangnya. Tanpa membuang waktu, Samar Anan lari ke arah Akira. Kemudian inilah yang terjadi, mas bro. Kejadian itu membuat Samar Anan benar-benar emosi. Dia memarahi Akira karena kecerobohannya hampir merenggut nyawa anak buahnya. Permintaan maaf dari Akira tidak diperdulikan. Seperti perjanjian di awal, jika Akira melanggar, Samar Anan akan memulangkannya. Dan pengambilan gambar berhenti sampai di sini. Tapi bukan Akira lagi namanya kalau dia gampang nyerah. Akira terus ngotot ingin melanjutkan. Karena ini adalah satu-satunya kesempatan dalam hidupnya. Dia terus memohon dan minta maaf, tapi Samar tetap kekeh. Dia minta Akira untuk melupakan film dokumenter itu. Akira bertanya, jika aku meminta kau melupakan Mira, apakah kau mau melupakannya? Jelep, Samar pun terdiam. Akira kembali ngoceh. Kalau setiap orang pasti punya hasrat. Hasratmu adalah memiliki Mira, sedangkan hasratku adalah cerita tentang dirimu. Akira juga kekeh pisan, gak gelem pergi mas bro. Suatu hari Akira bersama para tentara sedang bermain bola. Tanpa sengaja Akira menendang bola dengan keras hingga menyebabkan kamera itu rusak. Malamnya mereka coba memperbaiki, tapi tak ada satupun yang bisa. Menurut Devan, untuk memperbaikinya Akira harus membawanya ke Delhi. Tanpa kamera itu Akira tak tahu apakah dia bisa melanjutkan film dokumenternya atau memang harus berhenti sampai di sini. Dia pun pergi meninggalkan Devan dan Krishnan. Akira coba menyapa Samar dan memberitahu kalau tugasnya cukup sampai di sini karena kamera miliknya rusak. Melihat Samar tidak peduli, Akira mengira kalau Samar memang mengharapkan dia pergi. सोल्जर, अकीरा का एंटरटेनमेंट यहीं तक था. फाइनली मुझसे छुटकारा मिल रहा है. अब तो एक सेक्सी वाली स्माइल दे दे. चल ठीक है, सड़ा रहे. Keesokan paginya Akira yang sudah bersiap untuk pergi dengan game bolanya tiba-tiba dikejutkan oleh Devan, Krishnan, dan juga Singh yang sudah membawa kamera miliknya. Devan memberitahu kalau Samarlah yang memperbaiki kameranya sampai-sampai dia bela-belain begadang semalaman. Akira segera menemui Samar. Dia bertanya kenapa Samar mau memperbaiki kameranya karena sebelumnya dia tidak peduli. Samar menjelaskan ketika seseorang memiliki hasrat dan tidak bisa mendapatkannya, maka seumur hidupnya akan menjadi gila. Dan Samar tidak mau ada orang gila lain di sini selain dirinya. जब किसी चीज का फितूर हो वो नहीं मिलती तो बंदा लाइफ भर उसके पीछे पागल हो जाता है. एक पागल तुम्हारे सामने खड़ा और दूसरे पागल की यहाँ पर जगह नहीं. तो अपना कैमरा उठाओ, फितूर पूरा करो. Samar memanggil Akira untuk ikut turun bersamanya dan memenuhi hasrat gilanya. Tentu saja itu menjadi kejutan dan kesempatan yang bagus bisa melihat lebih dekat aksi Samar Anan.
Sambil ngutak-ngatik rangkaian kabel, mereka berbincang. Akira menanyakan apakah Samar akan terus mencintai Mira sepanjang hidupnya atau masih ada kesempatan bagi orang lain untuk masuk di kehidupannya. Karena tidak ada jawaban, Akira kembali nyerocos kalau dia punya penawaran menggiurkan buat Samar. Bagaimana kalau aku dijadikan pacarmu saja, kata Akira. Young हूँ, entertaining हूँ, actually तुम्हारे तो jackpot हूँ, limited offer है, सोच लो. Tapi Samar nggak kasih respon apa-apa. Akira lagi-lagi promosi kalau dia tidak akan pernah meminta pada Tuhan dan juga membuat janji-janji. Jadi tidak akan mungkin meninggalkannya. ऊपर वाले से कभी कुछ मांगती नहीं, तो कोई कसम वसम खाकर तुम्हें छोड़ने का कोई चांस ही नहीं. हंसा तो फंसा. Malamnya mereka mengadakan pesta kecil-kecilan karena besok Akira sudah harus pulang. Di sesi wawancara terakhir, Akira menanyakan kenapa sampai sekarang Samar Anand tidak pernah mau memakai baju pelindung saat menjinakkan bom. Menurut Samar, baju pelindung hanya untuk melindungi dirimu dari bahaya, melindungi dirimu agar tidak terluka dan cedera. Tapi hidup akan lebih menyakitimu daripada sebuah bom. Setiap hari hidup membunuh kita perlahan-lahan, tapi bom akan membunuh kita seketika. Begitu kata Samar. Ngerti nggak? Gue sih nggak ngerti. मौत से बचने के लिए क्या पहनना? जिंदगी तो हर रोज जान देती, फॉर्म तो सिर्फ एक बार लेकर. Awalnya Samar mengira kalau Akira hanya akan bertahan 2 hari saja. Dia tidak menyangka kalau Akira adalah gadis yang tangguh. I'm in love with you, Samar. Completely, madly. Flat हो गया Akira तुम्हारे लिए. Terlihat Samar bingung mau jawab apa. Kalau diterima, dia masih cinta Mira. Kalau ditolak, barang bagus nih mas bro. Untungnya Akira pengertian. Dia meminta Samar tidak perlu menjawab. Karena dia tahu Samar tidak mungkin tertarik padanya. Samar mengingatkan Akira jangan sampai dia nanti patah hati karena cinta yang tak terbalas dan akan berakhir seperti dirinya. Kemudian Samar pergi meninggalkan Akira yang masih nangis sesenggukan. Keesokan paginya Akira berpamitan kepada 3 sahabat tentaranya. Kepada Samar Anand, Akira berpesan untuk berhati-hati dan jangan sampai mati. Saat Samar akan memeluknya, Akira menolak. Kalau cuma pelukan persahabatan, dia malah minta dicium mas bro. Walah. किसका? Akira komplain, begitukah cara berciuman? Dia berjanji kalau suatu saat akan kembali dan mengajarinya ciuman yang benar. Waduh, ngekngok dah. Akira pun pergi diantar sampai ke terminal. Beberapa hari kemudian Akira sudah sampai di London. Dia menunjukkan hasil film dokumenternya pada Catherine. Akira tidak menyangka kalau Catherine akan terbawa suasana dan filmnya mampu membuat wanita itu meneteskan air mata. Dia mengatakan kalau sangat menyukainya dan akan memastikan kalau Discovery Channel akan memutarnya. Akira langsung memeluk wanita itu kegirangan. Catherine meminta kalau bisa Samar untuk segera didatangkan ke London untuk bertemu dengan para petinggi Discovery Channel dan membuktikan kebenaran ceritanya. Menurut Akira, dia tidak akan datang. Catherine bertanya, kenapa nggak bisa? Tanpa menjelaskan, Akira cuma menjawab, ya nggak tahu, kok tanya saya. He won't come. Why the hell not? He just won't. I don't run this company, but I do know that if he doesn't get his, your story stays in the edit room. You've got 24 hours to get back to me. Saat pulang, Akira menelpon Samar. Dia memberitahu kalau Discovery Channel sangat menyukai filmnya dan akan menjadikan cerita utama di bulan depan. Bahkan Akira sudah ditawari kontrak baru dengan gaji 25.000 pound sterling dan 3 kontrak film dokumenter selama 3 tahun. Dan itu semua akan terwujud jika Samar Anand datang ke London untuk bertemu dengan para petinggi Discovery Channel. Akira berjanji dalam waktu 24 jam Samar pasti sudah berada di India lagi. मेरी लाइफ का सवाल है यार. Please सो जाओ. मैं नहीं आ सकता. Keesokan harinya Akira curhat ke teman-temannya kalau tokoh utama di film dokumenter yang dia buat tidak mau datang ke London. Padahal Catherine sudah coba meyakinkan para petinggi kantor
agar film tetap ditayangkan, tapi Catherine tidak berhasil. Beberapa saat kemudian Akira menerima telepon. Ternyata Samar. Dia mengatakan kalau sudah ada di depan kantor Discovery Channel dan dia tidak tahu harus kemana lagi. Jadi meminta Akira untuk menjemputnya. Beberapa saat kemudian Akira melihat Samar sudah berdiri di seberang jalan. Akira langsung aja nyeruduk Samar kayak anak yang kangen sama bapaknya. Tapi Samar ngeledek kalau dia datang bukan untuknya. Dia hanya memastikan kalau Akira tidak akan datang lagi ke India. यहाँ पे permanently set करना आया हूँ तुझसे हमेशा के लिए छुटकारा मिल सके जान से नहीं सोल्जर अभी तक तो स्टोरी वन साइडेड चल रही थी Lagi asik ugat-ugat, tiba-tiba sebuah mobil datang dan hampir menabrak Akira kalau saja Samar tidak segera menyelamatkannya. Tapi sayangnya kondisi Samar tidak baik-baik saja. Dia tidak sadarkan diri. Samar segera dibawa ke rumah sakit dan dilakukan operasi. Akira cuma bisa melihatnya dari luar, berharap tidak terjadi apa-apa pada Samar. Kalau sampai itu terjadi, maka dialah orang yang merasa sangat bersalah. Saat Akira tertidur, seorang suster membangunkannya. Dia memberitahu kalau pasien yang baru dioperasi memanggilnya. Sesampainya ruang rawat, Akira kaget karena Samar menanyakan di mana Mira. Akira mendekati Samar dan memintanya untuk tenang karena semua akan baik-baik saja. Samar sepertinya tidak mengenali Akira. Tak berapa lama suster pun masuk. Samar kembali meminta suster untuk memanggilkan Mira karena katanya dia ada di luar. See her now. Why aren't you going to him? I'm not Mira. Why aren't you calling her? Go get Dr. Khan. Tiba-tiba sesuatu terjadi pada Samar. Dia terus meminta dipanggilkan Mira. Akira masih bingung gak tahu mau ngapain. Untuk menenangkan Samar, Mbak Suster menyuntikkan susu batu. Sesuatu ke infusan Samar. Dengan perasaan sedih, hancur dan juga mungkin menyesal, Akira pergi meninggalkan rumah sakit. Mungkin dia mau ngopi nih, pasti mau ngopi. Keesokan paginya Bu Dokter menemui Samar. Dia menanyakan siapa namanya dan berapa usianya. Dokter dibuat bingung saat Samar menjawab kalau usianya 28 tahun. Padahal di KTP-nya Samar itu berusia 38 tahun. Untuk memastikan lagi, Bu Dokter menanyakan pada Samar, tahun berapa sekarang? Samar menjawab kalau saat ini adalah tahun 2002. हम लोग किस साल में हैं समर 2002. Dokter kemudian memanggil Akira. Dia bertanya apakah sebelumnya Samar pernah mengalami kecelakaan serius. Akira menjelaskan kalau 10 tahun lalu Samar pernah kecelakaan di London. Kemudian dia kembali ke India. Dan ini pertama kalinya Samar datang ke London selama 10 tahun. Bu Dokter menjelaskan kalau Samar Anan mengalami amnesia retrograde. Dia mengalami kemunduran 10 tahun ke belakang. Ingatannya terjebak di tahun 2002. Sedangkan sekarang udah tahun 2012. Kecelakaan yang dialaminya menyebabkan ingatannya mundur pada kecelakaan sebelumnya. Dia mengingat semua kejadian sampai kecelakaan sebelumnya. Tapi setelah itu dia tidak ingat apa-apa. Artinya semua yang terjadi di tahun 2002 sampai tahun 2012 Samar tidak ingat sama sekali. Dengan kata lain, saat ini Samar tidak tahu kalau dirinya adalah seorang tentara penjinak bom. Bahkan dia sama sekali tidak mengenal Akira. Untuk membantu mengembalikan ingatannya, dokter meminta Akira membawa orang-orang yang dekat dengan Samar. Dokter memberikan catatan dari Samar berupa daftar nama beserta alamat dan nomor telepon orang-orang yang dekat dengan Samar Anan. ये कुछ नेम एड्रेस नंबर समर ने दिए सबसे जरूरी ये लड़की है मीरा Keesokan harinya Akira mulai mencari orang-orang yang ada di catatan itu. Tujuan pertamanya adalah alamat seorang gadis bernama Mira. Terlihat sebuah rumah mewah yang sepertinya sedang mengadakan pesta ulang tahun. Sesampainya di dalam, Akira sempat bingung mencari orang yang bernama Mira. Karena emang belum pernah ngeliat wajahnya. Hingga pada akhirnya pandangannya terfokus pada seorang wanita cantik berbaju biru yang sedang main lompat-lompatan dengan seorang anak gadis. Ya, dialah Mira. Tak jauh darinya, seorang pria memegang kamera memintanya untuk say hello. Dan si anak memanggil pria itu sebagai ayahnya. Tak berapa lama acara pun dimulai. Terlihat Mira bersama si pria mendampingi anak perempuan itu potong kue.
Melihat kebahagiaan mereka, sepertinya Akira tidak tega kalau harus menemui Mira dan menceritakan semua yang terjadi pada Samar. Akhirnya Akira memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah itu. Keesokan harinya saat Mira ke kantor, dia sudah ditunggu oleh Akira. Langkahnya terhenti saat mendengar namanya dipanggil. Akira memperkenalkan dirinya, dia meminta izin beberapa menit untuk bicara sebentar. Tapi Mira menolak karena sedang terburu-buru ditunggu di ruang rapat. Kemudian dia meminta Akira untuk datang lain waktu dan memintanya untuk membuat janji terlebih dulu. Kemudian dia pergi meninggalkan Akira. I'm really sorry. It's about Summer. Akhirnya mereka pun ngobrol. Akira menceritakan semua kejadian yang menimpa Samar. Dia berharap Mira mau datang menemui Samar walau sebentar. Apalagi setiap hari Samar selalu menanyakannya. Dokter merasa jika sekali saja Samar bertemu dengan Mira, mungkin itu bisa sangat membantu mengembalikan ingatannya. सिर्फ एक बार आ जाओ मीरा, प्लीज, समर के लिए. Singkat cerita, akhirnya Mira bersedia menemui Samar. Sebelum bertemu Samar, dokter berpesan pada Mira agar menghadapi Samar dengan hati-hati karena mentalnya masih sangat labil. Kayak ABG zaman now. Mira pun kemudian pergi menemui Samar. Setelah 10 tahun tidak bertemu, mungkin ada rasa canggung bagi Mira. Melihat kekasihnya sudah ada di depan mata, Samar terlihat mulai sumringah. Kemudian mereka pun berpelukan, ngek-ngok. Beberapa hari kemudian dokter menemui Samar. Dia menanyakan apa hal terakhir yang dia ingat sebelum kecelakaan terjadi. Samar menjelaskan sebelum kecelakaan dia mengantar Mira ke suatu tempat. Sampai kemudian sebuah mobil menabraknya. Dan ketika sadar dia sudah ada di rumah sakit. Si ibu dokter memberitahu kalau kecelakaan yang dibicarakan Samar itu terjadi pada tahun 2002 atau 10 tahun lalu. Dan saat ini adalah tahun 2012. Samar pun bingung, kaget dan bertanya pada Mira apa sebenarnya yang terjadi. Dokter menjelaskan kalau dirinya mengalami amnesia retrograde dan meminta Samar untuk tenang, tidak perlu khawatir. Karena seiring berjalannya waktu, semua ingatan Samar akan kembali. समर जिस एक्सीडेंट की तुम बात कर रहे हो वो 10 साल पहले और हम 2002 में नहीं 2000. Setelah Bu Dokter pergi, Samar bertanya, sudah berapa lama kita menikah? Mira terdiam beberapa saat, kemudian menjawab, 5 tahun. Ya, sudah 5 tahun kita menikah, kata si Mira. Samar kembali menangis sambil memeluk Mira dan berkata kalau dia ingin ingatannya kembali agar bisa mengingat semua waktu yang sudah dilewati bersama Mira. Mira Santika, Tika. Suatu hari Akira mengajak Mira bertemu. Dia merasa tidak enak hati pada Mira yang sudah berbuat begitu banyak untuk kesembuhan Samar. Dia harus terlibat dalam sandiwara itu. Apalagi Mira sudah punya suami dan anak. Mira menjelaskan kalau sebenarnya dia belum menikah, apalagi punya anak. Dia memang pernah berjanji meninggalkan Samar, tapi tidak untuk menikah dengan pria lain. Lelaki yang dilihat Akira di pesta ulang tahun itu adalah Roger, teman baiknya. Pria yang dulu pernah bertunangan dengannya, tapi siapa sangka membatalkan pernikahannya dengan Roger. Hampir setiap tahun Mira selalu membantu Roger merayakan ulang tahun anak perempuannya. Mengingat Roger sudah berpisah dengan istrinya, Mira tidak tahan melihat kondisi Samar. Dia pun berjanji akan melakukan apapun untuk kesembuhan Samar. Kemudian dengan tegas Mira mengatakan pada Akira kalau dia sangat mencintai Samar dan akan selalu mencintainya, walau mungkin dia tidak akan bisa memilikinya. पर मैं कभी उसकी हो नहीं सकती. अब ये सब जानने के बाद आगे क्या करना चाहिए वो तुम पर है. Akira mengatakan kalau dulu dia baik-baik saja, sampai pada akhirnya dia bertemu Samar dan jatuh cinta hingga tidak bisa melupakannya. Kemudian Akira mengajak Mira untuk bekerja sama mengembalikan ingatannya Samar. चल इसको वापस लाते हैं, फिर मिलकर उसका बैंड बजाएंगे. Scene pun beralih ke sebuah restoran di mana pemiliknya adalah seorang pria India. Ya, dialah Zain, sahabat Samar waktu masih pada ngontrak dulu. Sekarang Zain sudah menjadi pengusaha restoran ternama di kota London.
Zain terkancut melihat Mira datang bersama Akira. Mereka pun ngobrol. Akira menceritakan kondisi dan situasi yang dialami Samar. Mereka meminta Zain bekerja sama untuk bersandiwara. Untuk sementara waktu, Zain diminta mengosongkan rumah yang dia tempati dan dibuat seakan-akan itu adalah rumah tempat tinggal Samar dan Mira. Dengan senang hati, Zain bersedia membantunya. Apalagi semua yang dia miliki saat ini, restoran, rumah, mobil, dan kekayaannya, semua berawal dari Samar yang memberikan sejumlah uang untuk modal. अकीरा जी आप मुझसे बहुत कम मांग रही हैं। ये रेस्टोरेंट, मेरा घर, मुझे सब समर का ही तो है। उसी के पैसे से तो मैंने सारी शुरुआत की थी। Keesokan harinya Zain menjemput Samar. Dia menceritakan kalau sekarang mereka sudah punya restoran sendiri dengan nama Samar Kitchen, yang merupakan salah satu dari 10 restoran terlaris di kota London. Akhirnya sampailah mereka di sebuah rumah yang cukup besar dan mewah. Tak berapa lama Mira muncul untuk menyambut Samar. Setelah berpamitan, Zain pergi untuk kembali ke restoran. Mereka pun bergegas masuk. Samar ingin ditunjukkan rumahnya yang katanya gede banget. Saat Mira menutup pintu, dia melihat Akira dengan senyum yang dipaksakan. Walau sebenarnya sedih hatiku. Singkat cerita, Samar dan Mira hidup bersama hingga saatnya tiba. Samar meminta jatah layaknya para suami pada umumnya. Apalagi melihat Mira sudah bersiap dengan baju dinasnya. Dia udah lama nggak anuan, begitu katanya. Tapi Mira selalu menolak dengan alasan kalau Samar belum pulih benar dan takutnya nanti malah kecetit. Dan kata Bu Dokter belum boleh ngekok, jadi Samar harus bersabar. Samar mungkin bisa bersabar, tapi masalahnya si Otong nagih mulu. Keesokan harinya Mira menemui Akira dan Bu Dokter. Dia menyampaikan keinginannya untuk mundur dan berhenti karena tidak sanggup lagi untuk terus berpura-pura dan hidup bersama dengan orang yang belum menikahinya. Akira meminta untuk bertahan beberapa hari lagi karena menurut Bu Dokter proses kesembuhan Samar berjalan dengan baik. Tapi Mira tetap ngotot pengen mundur. Akhirnya Bu Dokter meminta kali ini Akira yang maju menemui Samar. इस वक्त ये हमारा बेस्ट चांस है। I think it's time for Major Samarana to meet Akira. Siang itu Zain mengantar Samar. Katanya ada wartawan dari Discovery Channel yang ingin mewawancarainya sebagai salah satu orang India sukses yang memiliki restoran terlaris di London. Tak lama mereka pun berhenti di depan gereja di mana pertama kali dulu Samar bertemu dengan Mira. Setelah beberapa saat, orang yang ditunggu Samar akhirnya muncul. Samar berjalan mendekati Akira. Tiba-tiba saja ingatannya kembali pada kejadian di mana dulu dia menolong Akira saat terjadi ledakan. Setelah saling berkenalan, Samar menanyakan apakah sebelumnya mereka pernah bertemu. Tapi Akira menjawab, tidak pernah mas bro. Samarana. I'm Akira Rai, Discovery Channel. Have we met before? No, I don't think so. I'm sorry. मेरी याददाश्त एक लंबी छुट्टी पर है तो आजकल हर जगह कुछ जाना पहचाना सा लगता है. Wawancara pun dimulai dari tempat di mana dulu Samar bekerja membersihkan salju yang kemudian dia melihat Mira untuk pertama kalinya. Dari situ mereka pergi ke sebuah restoran. Kali ini Samar meminta dia yang membawa motornya. Samar memperkenalkan Frank, orang yang dulu mengajaknya bekerja di restoran miliknya. Dari situlah Samar banyak belajar bisnis usaha restoran. Samar was my favorite. Samar, my favorite. Enjoy. He just enjoyed making people happy. Dia juga membawa Akira bertemu dengan teman-temannya saat menjadi penjual ikan. Terakhir adalah tempat Samar mengamen di mana Mira pernah mendatanginya dan memintanya mengajarinya bernyanyi. Hari berikutnya Akira mengajak Mira ketemuan. Dia menceritakan kalau kemarin sudah bertemu Samar. Dan Samar yang dia kenal selama ini sangat berbeda dengan Samar yang kemarin dia temui. Samar yang dia kenal seperti hantu dan tidak hidup. Tak ada sama sekali keceriaan di wajahnya. Tapi Samar yang kemarin dia temui sangat ceria dan selalu gembira. Akira yakin itu semua karena kehadiran Mira. Baginya Samar hidup hanya untuk mencintai seorang Mira. Tanpa Mira tak ada kehidupan pada diri Samar.
Jadi sebelum Samar pulih dan menceramahinya tentang persahabatan, Akira yang akan keluar dari kehidupan mereka. Menurut Akira, jika Mira berhenti dengan alasan karena ada dirinya, Mira hanya membuang-buang waktu karena dia tidak pernah ada di dalam kisah cinta Samar. समर जीता है सिर्फ तुम्हें प्यार करने के लिए तुम नहीं उसकी सांस में सांस Mira menjelaskan kalau dia berhenti bukan karena kehadiran Akira. Setiap hari ingin rasanya Mira jatuh di pelukan Samar, tapi itu akan melanggar janjinya. Dia takut terjadi lagi sesuatu pada diri Samar. Itulah yang dia takuti sehingga memutuskan untuk berhenti mencintai Samar. Sebelum pergi, Akira berpesan pada Mira, ketika kau pergi meninggalkannya, berharap agar Samar tetap hidup. Tapi tahukah kau, tanpa dirimu, Samar sudah seperti orang mati. अब अगर तू उसके साथ नहीं तो वो जिंदा नहीं तो शायद तेरा गॉड चल मेरा बहुत हो गया चल अब जी ले चलती हूँ Suatu hari Samar yang sedang olahraga mendapat telepon dari Zain kalau dia akan pergi melihat lokasi restorannya yang baru. Samar meminta Zain duluan biar dia naik kereta api saja. Begitu kata Samar. Saat sedang menunggu kereta, tiba-tiba seorang petugas kepolisian meminta semua penumpang untuk segera pergi meninggalkan stasiun dikarenakan ada bom di salah satu gerbong kereta api. Mendengar suara sirine meraung-raung, Samar seperti tidak asing dengan suara itu. Samar kemudian kembali dan menghampiri petugas polisi yang lagi kebingungan mau diapain ini bom. Melihat Samar, salah seorang dari mereka memintanya untuk pergi. Possibly with shrapnel. Not motion sensitive. Remote detonator. This guy might just know what he's talking about. Let him through. Mereka membiarkan Samar memeriksanya. Saat dibuka, cereng, ada HP Nokia seri 3330. Kalau nggak salah sih. Sementara ingatan Samar terus kembali ke masa di mana dia adalah seorang tentara penjinak bom. Tango Victor, 1-8. The bomb has now been defused. Singkat cerita, Samar berhasil menjinakkan bom itu. Pak polisi pun mengucapkan terima kasih, kemudian bertanya, siapa namamu tuan? I'm Major Samar Anand. Indian Army. Bomb Disposal Squad. Jreng, jreng, jreng. Dan akhirnya ingatan Samar kembali pulih. Dia mengingat semua kejadian 10 tahun ke belakang, termasuk kecelakaan terakhir saat bersama Akira, sampai dia masuk rumah sakit dan pulang ke rumah sebagai suaminya Mira. Lagi dan lagi perasaan Samar kembali seperti dipermainkan. Pantas saja Mira tidak pernah mau diajak ngek-ngok. Keesokan harinya Samar mengajak Mira bertemu di gereja. Mira masih belum tahu kalau ingatan Samar sudah kembali. Samar mengatakan dari semua momen yang hilang diingatannya, ada satu momen yang ingin sekali dia ulang, yaitu momen di mana mereka menikah. Ya, Samar ingin mengulang kembali pernikahan itu. मैं आज एक बार फिर तुमसे शादी कर रहा हूँ. मुझसे शादी करोगी मीरा? Stop it, Samar. Mira meminta Samar untuk berhenti karena mereka tidak bisa menikah tanpa orang tua, saksi penghulu mas kawin, tenda, dan organ tunggal tentunya. Samar tersenyum sambil berkata, kenapa tidak bisa? Bukankah kau yang bilang kalau pernikahannya cuma dihadiri oleh mereka berdua tanpa perayaan, apalagi nanggap organ tunggal? Samar mulai menggenggam tangan Mira dan berdoa, tapi tiba-tiba saja Mira melepaskan tangan Samar dan mengatakan, ini bukan lelucon, sambil pergi meninggalkannya. तुम शादी को खेल बनाकर ड्रामा कर सकते. मैं एक छोटा सा मजाक भी नहीं कर सकता. Mira akhirnya menyadari kalau ingatan Samar sudah kembali. Samar kembali bicara kalau setiap hari selama 10 tahun terakhir dia selalu berpikir kenapa Tuhan masih saja membiarkannya hidup. Dan selama itu pula setiap harinya Samar tetap mencintai Mira, bahkan sampai Tuhan mengambil nyawanya atau mengirim Mira untuk dirinya dan hidup bersamanya. Kemudian dia pergi meninggalkan Mira Santika. Oh, bukan, cukup Mira. मेरे मुझे मारना होगा या फिर हार कर तुझे मेरे पास भेजना होगा.
Keesokan harinya Akira sudah di bandara untuk menyerahkan paspor dan juga tiket pesawat kepada Samar. Sekali lagi Akira meledek Samar dengan berkata, "Kuharap aku bisa menghapusmu dari ingatanku." क्या है ना आखिर मेरे ऊपर वाले की ज्यादा बनती नहीं और सुना है मरते वक्त वो दुश्मन की भी सुनता है तो मैं उससे एक जन्म और मांगू तुझसे मोहब्बत करने की Dan mereka pun berpelukan. Mungkin untuk yang terakhir kali. Kemudian Akira pergi meninggalkan Samar. Singkat cerita, Samar sudah kembali bertugas di kesatuannya, menjinakkan bom yang bentukannya kayak lontong yang dijual Cek Mumun. Seperti biasa, lagi dan lagi Samar berhasil menaklukkan bom itu. Selesai menyegarkan wajahnya, Samar terkancut. Ternyata di ujung jembatan sana sudah berdiri sosok Mira yang menunggunya. Mira mengatakan kalau bukan cuma Samar yang menderita selama 10 tahun. Karena dia juga merasakan hal yang sama setiap harinya. Sampai pada akhirnya Mira menyadari kalau Tuhan membiarkan Samar hidup untuk bisa bersama dengannya. Tiba-tiba Devan berteriak kalau masih ada bom yang aktif. Samar meminta Mira untuk menunggunya sebentar karena ada sedikit pekerjaan yang harus dia selesaikan. Sementara Samar Anan sibuk dengan bomnya, di ladang sana Akira sedang mempresentasikan film dokumenternya yang diberi judul Manusia yang Tidak Bisa Mati. Akira menjelaskan kalau Samar Anan telah menjinakkan bom sebanyak 107 buah tanpa tergores sedikit pun. Film dokumenter ini bukan cerita tentang keberanian ataupun keajaiban, tapi cerita sederhana tentang kekuatan cinta. Cinta abadi yang dimiliki seorang pria pada wanita dan cinta pantang menyerah yang dimiliki seorang wanita pada seorang pria. Masih menurut Akira, kalau saat ini Samar sedang menjinakkan bom yang ke-108 dan itu menjadi bom terakhir yang akan dia taklukkan. Ini bukan karena dia takut mati, tapi ini waktu baginya untuk hidup dan mencintai Mira. He's suddenly scared of dying. It's his last, because it's his time to live now. His wait is finally over. His time has come. His time to love. Kita kembali pada Samar yang sudah selesai menjinakkan bom terakhirnya. Dia langsung melamar Mira dan memberikan sebuah cincin. Entah ini cincin beneran atau cincin darurat yang dibikin Samar dari kabel bekas bom yang baru aja dia jinakan. This is not a story of courage. It's not a story of miracles. It's just a simple story of love. Dan film pun selesai para pemirsa. Gimana, ngegemesin gak ceritanya? Asli panjang banget nih film durasinya bro. Sampai meniran bibir Mimin. Demikianlah Mas Bro dan Mbak Sis, salah satu film Indiahi favorit Mimin yang gak cukup kalau cuma ditonton sekali aja. Semoga bisa menghibur kalian yang lagi pada galau antara lanjut atau mau putus. Sekian dari Mimin Sukimin Bintarmin. Ingat, tetap semangat dan tetap menjadi manusia luar biasa. Wassalam.